perusahaan yang mencatat transaksi keuangan berjuta-juta. Mereka bahkan nggak tahu keuangan mereka mendapatkan laba atau kerugian. Untuk mengetahui hal tersebut, ada dua kata sakral yang sangat penting. Pertama yaitu transaksi, kedua laporan keuangan. Untuk itu kita harus mengetahui apa sih transaksi keuangan itu. Transaksi keuangan merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan perubahan atau perpindahan nilai, yaitu uang, aset, barang, ataupun jasa melalui dua pihak ataupun lebih. Dalam akuntansi, perubahan nilai ini dicatat secara sistematis untuk mengetahui kondisi dan juga laporan keuangan finansial dari suatu perusahaan. Untuk mencatat laporan keuangan tersebut, kita harus mencantumkan bukti transaksi keuangan. Pasti bukti transaksi keuangan itu? Transaksi keuangan merupakan dokumen tertulis yang menjadi bukti yang sah atas tercatatnya transaksi oleh perusahaan tersebut yang terjadi di luar ataupun di dalam perusahaan. Bukti transaksi keuangan itu ada kwitansi, memo, faktur, nota kontan, nota kredit, nota debit, dan juga cek. Pertama ada pengertian dari jurnal umum, yaitu jurnal umum adalah pencatatan antara pengeluaran transaksi dalam perusahaan kronologis berdasarkan tanggal ya teman-teman ya. Dan setiap transaksi yaitu ada yang namanya debit dan kredit, beberapa nominalnya, yaitu contohnya book of the original entry, yaitu pencatatan dan pengeluaran dari pemasukan pencatatan. Yang kedua adanya fungsi jurnal umum, yaitu jurnal umum ada 5, yaitu historis, pencatatan, yang ketiga ada analisis, yang ketiga ada instruksi, yang kelima ada informatif. Yang histori yaitu fungsinya informasi atau pencatatan sesuai dengan urutan pencatatan. Yang kedua yaitu pencatatan penampung seluruh transaksi perusahaan. Yang ketiga analisis, yaitu gunanya untuk menentukan akan ada dampak positif dalam debit atau kredit. Yang keempat yaitu adanya instruksi, yaitu menjadi dasar pemindahan ke dalam buku. Yang kelima yaitu yang terakhir ada informatif, yaitu memberikan informasi singkat tentang transaksi. Dan yang ketiga yaitu ada aset, utang, harta, beban, dan pref. Jadi di sini yaitu kunci pengingatnya yaitu adalah aset dan beban ditambah debit ya teman-teman, yaitu utang, modal, dan pendapatan bertambah di kredit. Yang terakhir yaitu pengaruh transaksi. Pengaruh transaksi terhadap akun, yaitu yang pertama yaitu adanya modal teman-teman. Modal di sini yang pertama yaitu adanya debit dan modal kredit. Dan selanjutnya yaitu ada pembelian tunai. Pembelian tunai yaitu pembelian perlengkapan secara tunai, perlengkapan debit dan kas dari kredit. Yang terakhir ketiga yaitu ada pembelian kredit, yaitu peralatan kredit, peralatan debit, dan utang usaha. Utang usaha disebut kredit. Dan yang keempat yaitu ada penerimaan jasa. Penerimaan jasa yaitu kasnya debit, pendapatan jasa yaitu kredit. Dan pendapatan beban yaitu pembiayaan gaji dan listrik, yaitu beban yaitu debit, kas yaitu kredit. Jadi kesimpulannya dari sini yaitu adalah setiap transaksi mempengaruhi nominal dua akun. Jumlah debit harus sama dengan kredit. Jurnal umum menggunakan langkah awal dalam proses akuntansi sebelum data diposting dimasukkan ke dalam buku besar. Cukup itulah presentasi yang bisa saya katakan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di bagian akhir, yaitu tentang laporan keuangan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang transaksi dan cara mencatatnya, mungkin muncul pertanyaan seperti, terus setelah dicatat, datanya dipakai untuk apa? Nah, jawabannya adalah untuk membuat laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan ini penting banget karena dapat menunjukkan suatu kondisi dari perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan, kita juga bisa tahu apakah perusahaan tersebut sedang mengalami untung atau rugi, berapa jumlah aset yang dimiliki, sampai bagaimana kondisi keuangan secara menyeluruh dari perusahaan
beberapa jenis laporan keuangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil usaha perusahaan selama satu periode. Dan yang kedua, neraca. Neraca ini berisi tentang informasi tentang aset, uang, dan juga modal. Dan yang ketiga, laporan perubahan modal. Jadi, laporan perubahan modal ini menunjukkan perubahan modal yang terjadi selama periode tertentu dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan. Nah, dalam penyusunannya juga ada urutannya. Biasanya dimulai dari laporan laba rugi, lalu laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah neraca. Urutan ini tuh penting karena data dari satu laporan akan digunakan untuk menyusun laporan berikutnya. Jadi, bisa dibilang laporan keuangan itu adalah hasil akhir dari seluruh proses pencatatan akuntansi yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang jenis-jenis laporan dan penyusunan laporan keuangan